Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang stoikiometri asam basa, di mana stoikiometri asam basa ini adalah rangkuman dari berbagai materi dari asam basa ataupun dari kelas 1 dulu yang sudah dipelajari. Ini dirangkum di sini dalam bentuk soal. Jadi kalau misal mempelajari stoikiometri asam basa ini sebenarnya bukan materi baru, tapi hanya rangkuman dari dulu kalian belajar tentang massa, mol, molaritas, kemudian hukum dasar kimia di kelas 1, kemudian ada asam basa yang kemarin sudah kita bahas. Nah, di sini ada contoh soal yang harus dikerjakan. Ini kita akan kerjakan bersama-sama. Contoh soalnya seperti ini. Ada 200 mili HCl 0,1 molar, artinya ada larutan HCl, banyaknya 200 mili, molaritasnya 0,1 molar, direaksikan dengan 100 mili NaOH atau natrium hidroksida 0,1 molar. Nah, kamu diminta untuk menentukan nanti terakhirnya hasil reaksi itu masih ada berapa molkah reaksi yang tersisa ataukah habis, dan berapa banyak mol hasil reaksi. Nah, untuk mengerjakan soal ini, langkah-langkah yang harus kalian perhatikan, ini yang pertama adalah hitung mol masing-masing. Oke, kita akan menghitung mol masing-masing dari ini, hitung mol masing-masing dari HCl dan NaOH. Kita hitung HCl-nya dulu. Berarti di sini mol HCl itu didapat dari M besar atau molaritas kali V dalam liter. Jangan lupa kalau misal diketahui di soal kok dia masih mili, maka kita jadikan liter. Sehingga M-nya adalah 0,1, volumenya 200 mili jadi 0,2, berarti 0,02 mol. Kemudian yang kedua adalah molnya NaOH. Mol NaOH sama M kali V dalam liter, berarti 0,1 ya, ini 0,1 molar dikalikan volumenya 100 mili juga 0,1 karena dijadikan liter, berarti 0,01 mol. Udah dapat mol masing-masing. Kita lanjut ke tahap yang kedua, yaitu tulis reaksi lengkap sertai jalannya reaksi dengan mol mula-mula reaksi dan sisa. Ini masih sama seperti dulu di hukum dasar kimia di kelas 1, nanti bisa dibuka lagi atau kita ulangi ini pembahasannya. Jadi tulis dulu reaksi lengkap. Tadi yang direaksikan adalah HCl dan NaOH. Nah, kita tuliskan hasilnya, berarti NaCl plus H2O. Ini kita tuliskan langsung karena materi ini sudah ada di kemarin. Di bab sebelum ini kita belajar mereaksikan asam dan basa, nanti jadinya garam dan air, bahwa asam klorida tambah natrium hidroksida jadinya natrium klorida dan air. Setelah itu kita tuliskan mula-mula, reaksi, dan sisa. Jadi nanti kita tuliskan sendiri-sendiri. Setelah itu tuliskan di sini mula-mulanya, ini adalah mol mula untuk masing-masing HCl maupun NaOH. Berarti di bawah sini mol mula dari HCl kita tuliskan 0,02, ini HCl. NaOH 0,01 kita tuliskan di sini 0,01. Sudah, kita simpan dulu. Kita masuk ke langkah selanjutnya. Carilah pereaksi, ini nomor 3, carilah pereaksi yang habis dengan perbandingan seperti ini. Jadi untuk mencari pereaksi yang habis, ini kita bandingan antara mol dengan koefisien dari masing-masing, baik HCl maupun NaOH. Untuk HCl dulu, karena mol mula-mulanya 0,02, koefisien HCl berapa? Di depan HCl ini ada angka berapa? Karena dia nggak ada angkanya, kita anggap sebagai angka 1, atau di sini per 1. Mol NaOH 0,01 dari sini. Kemudian koefisiennya di sini 1 karena enggak ada angkanya, berarti di sini dihasilkan 0,02 banding 0,01. Nah, dari kedua ini kita bisa tahu bahwa yang lebih kecil adalah punyanya si NaOH, sehingga NaOH ini adalah pereaksi yang habis.
Nah, untuk apa reaksi habis ini? Untuk dijadikan acuan dalam menghitung bahwa ini kalau dituliskan yang reaksi yang atas tadi sini NaOH HCl awalnya 0,02 dan 0,01. Dikatakan bahwa NaOH itu reaksi yang habis, otomatis sisanya adalah tidak ada atau 0. Nah, agar reaksi habis, maka mol yang bereaksi harus sama dengan mol mula-mula. Jadi ini kan dikurangkan. Kalau misal awalnya 0,01, terakhirnya habis, otomatis pengurangnya juga 0,01 atau yang bereaksi juga 0,01 sehingga hasilnya nanti 0 atau reaksinya habis. Nah, setelah kita dapat salah satu, kita masuk ke langkah nomor 4. Langkah nomor 4 kan tadi seperti ini kan, terakhir kita dapat bahwa HCl 0,02, 0,01, kemudian di sini 0,01 dan habis. Habis ini untuk apa? Jadi isikan mol reaksi masing-masing disesuaikan dengan perbandingan koefisien. Kita lihat dulu perbandingan koefisiennya. HCl 1, NaOH 1, NaCl di sini 1, H2O juga 1. Berarti kalau di sini 0,01 otomatis di sini juga 0,01, 0,01 dan 0,01. Semua mol 0,01 karena koefisien NaCl, H2O dan HCl itu sama atau perbandingannya 1:1:1 sehingga di reaksi ini, di bagian reaksi ini harus sesuai dengan koefisien gitu. Nah, kalau dituliskan kita dapatkan di bentuk nomor 5 ini, ini 0,1, 0,1, 0,1, 0,1. Isikan hasil reaksi, yang kiri dikurangkan, yang kanan ditambah. Artinya 0,02 dikurangi 0,01 hasilnya 0,01. Tadi NaOH habis, NaCl awalnya nggak ada, ditambah 0,01 hasilnya 0,01, sini 0,01. Selesai. Bahwa dalam reaksi ini hasilnya terdapat sisa 0,01 HCl dihasilkan 0,01 mol NaCl dan 0,01 mol H2O, seperti itu. Oke, kalau belum jelas kita masuk ke contoh soal nomor 2. Ini masih sama, caranya masih sama, langkahnya masih sama, tapi senyawanya berbeda. Di sini 100 mili asam asetat atau CH3COOH 0,2 molar direaksikan dengan 200 mili CaOH2 0,2 molar. Kamu diminta menentukan mol hasil reaksinya, sama seperti tadi. Awalnya nomor 1 kita hitung mol masing-masing dulu. Mol masing-masing didapat dari molaritas dikalikan volume. Berarti molaritasnya untuk HCl 0,2, CH3COOH 0,2 kalikan ini 0,1 berarti 0,02 mol. Kemudian yang CaOH2 0,2 kalikan 0,2 liter. Jangan lupa dijadikan liter. Jadinya 0,04 mol. Udah dapat mol mula-mula. Nah, selanjutnya kita tuliskan reaksinya. Yang direaksikan adalah CH3COOH plus CaOH2, maka jadinya adalah CH3COO2 Ca plus H2O. Untuk dari mananya silahkan dipelajari lagi reaksinya yang kemarin, dipisahkan dulu per ion kemudian direaksikan kembali. Ini kita langsung tuliskan saja dengan keadaan yang sudah setara. Jangan lupa di sini harus setara. Kalau misal kalian menuliskan dulu langkah-langkah reaksinya juga boleh. Ini kita langsung menjadi reaksi seperti ini. Di kiri dituliskan mula-mula, reaksi, dan sisa. Ini kita garis. Nah, mula-mulanya dilihat di sini. Ini mula-mula CH3COOH 0,02, CaOH2 ada 0,04. Setelah itu langkah kedua, cari pereaksi yang habis dengan membandingkan dengan koefisien. CH3COOH ada 0,02, berarti 0,02
koefisiennya ada 2 berarti dibagi 2. Mol CaOH2 ada 0,04. Koefisiennya di sini ada 1, berarti 0,01 banding 0,04. Nah, di sini kan yang lebih kecil si CH3COOH. Otomatis CH3COOH adalah yang habis bereaksi. Atau di sini kalau awalnya 0,02, biar habis maka yang bereaksi adalah 0,02 juga. Gitu. Jadi untuk yang habis tadi udah dapet, kita masuk ke langkah nomor 4. Langkah nomor 4 tadi kan terakhir kita seperti ini, bahwa yang CH3COOH ini habis. Setelah itu isikan bagian reaksi ini dengan disesuaikan perbandingan koefisien. Kita lihat dulu koefisiennya. CH3COOH ini kan 2, berarti kita tuliskan 2, di sini 1, ini enggak ada angka 1, H2O-nya 2. Berarti kalau misal kok di sini 2 itu 0,02, otomatis di sini 1 0,01. Sini 1 juga 0,01. Sini 2 0,02. Nah, berarti mol CaOH2 itu jadikan acuan. Mol dari CH3COOH tadi jadikan acuan untuk mengisi mol-mol yang lain. Gitu. Kalau misal di sini 2 kok 0,02, berarti 1 0,01. Kalau misal 3 berarti 0,03. Kalau misal 4 berarti 0,04, disesuaikan dengan perbandingan koefisien. Nah, berarti setelah langkah 4 tadi kita dapat bentuk seperti ini. Bahwa tadi yang reaksi sudah diisikan masing-masing sesuai koefisien. Sekarang yang kiri ditambah, yang kiri dikurang, yang kanan ditambah. 0,02 tadi karena habis sama. Kemudian CaOH2 dari 0,04 bereaksi 0,01, berarti tinggal 0,03. Awalnya nggak ada, ditambah 0,01 berarti 0,01, di sini 0,02. Atau hasilnya bahwa untuk reaksi tadi terdapat sisa CaOH2 sebanyak 0,03 dan CH3COOH dan sisa hasil reaksinya CH3COO2Ca-nya terdapat 0,01 mol dan H2O-nya 0,02 mol. Nah, untuk perhitungan ini kalian nggak harus menuliskan langkah 1 sampai 4 neridik seperti ini, 1 sampai 5, tapi boleh langsung dituliskan dalam satu grafik. Contoh misal tadi ya, reaksinya kan 2 CH3COOH plus CaOH2 menjadi CH3COO2 plus 2H2O. Mula-mula reaksi sisa, boleh kalian singkat. Awalnya ini tadi 0,02, ini 0,04. Dibagi 0,02 bagi 2 dapat 1. 0,04 bagi di sini koefisien yang 1 berarti dapat ini berarti 0,01, ini 0,04 karena 0,02 bagi 2 0,01, 0,04 bagi 1 0,04. Berarti kan ini lebih kecil. Otomatis dia yang habis. Kalau habis berarti di sini sama. Dah, di sini. Untuk mengisi reaksi ini sesuaikan dengan koefisien. Ini 2, 1, 1, 2. Berarti di sini 0,02, 0,01, 0,01, 0,02 nih. Sesuai dengan perbandingan koefisiennya. Oke, kita rapikan dulu, ini dihapus dulu. Udah, baru kita menuliskan sisanya 0,03 karena di sini dikurang, di sini ditambah. Ini 0,01, ini 0,02 sama. Jadi kalian mengerjakannya boleh seperti ini langsung asalkan tahu dari mana. Ini dituliskan secara rinci karena untuk mempermudah kalian dalam tahu asal-usulnya menghitungnya dari mana. Tapi untuk mengerjakan boleh langsung seperti ini, seperti yang terakhir ini, asalkan tahu dari mana dan benar.